Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memulai kegiatan kita pada hari ini dengan berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Yang menjadi nats renungan bagi kita pada hari ini, Jumat 30 April 2021, diambil dari Injil Matius pasal 18 ayat yang ke-14. Demikianlah bunyinya. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Kalau kita membaca perikop nats renungan ini dalam Injil Matius pasal 18 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat 14, diambil judul perumpamaan tentang domba yang hilang. Digambarkan bagaimana seorang gembala yang rela meninggalkan dombanya 99 untuk mencari seekor dombanya yang hilang atau yang tersesat. Demikianlah digambarkan Tuhan Allah Bapa yang di sorga tidak menginginkan kita umat manusia ini yang telah tersesat dan telah hilang karena dosa, karena kesalahan nenek moyang Adam dan Hawa, sehingga manusia yang lahir ke tengah-tengah dunia ini sudah tercemar dan tersesat oleh dosa warisan. Sebagaimana dikatakan Nabi Yesaya dalam Yesaya pasal 53 ayat 6, dikatakan kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Nabi Yesaya mengingatkan kembali bagaimana sejarah kejatuhan manusia ke dalam dosa akibat adalah keinginannya sendiri dan keinginannya hendak sama dengan Allah, sehingga dia melanggar hukum atau perintah Tuhan. Demikian juga kita di tengah-tengah kehidupan kita pada masa sekarang ini, seringkali karena godaan-godaan, keinginan-keinginan, dan keindahan-keindahan dunia ini, sehingga seringkali kita untuk memenuhi keinginan-keinginan kita sering lupa akan perintah Tuhan. Kita sering jatuh kepada pelanggaran-pelanggaran karena keinginan-keinginan dan kesukaan-kesukaan kita. Tetapi di tengah-tengah ketersesatan kita, di tengah-tengah keberdosaan kita, Tuhan tahu, Tuhan sangat mengasihi kita umat manusia yang telah Dia ciptakan, sehingga Dia mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, ke tengah-tengah dunia ini, yang merupakan adalah gembala yang baik. Kalau kita membaca dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat yang ke-11, Tuhan Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik, gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Dan ini telah diwujud nyatakan oleh Yesus Kristus sebagai gembala yang baik, yang diutus oleh Tuhan ke tengah-tengah dunia ini untuk mencari umat manusia yang berdosa, mencari kita yang tersesat, mencari kita yang telah jatuh ke dalam dosa, agar kita kembali kepada Tuhan. Nah, oleh sebab itu, bagaimana dikatakan Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal yang ke-10 ini, dikatakan, "Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku." Nah, inilah ditunjukkan bagaimana kita sebagai domba-domba Allah
dan Yesus Kristus sebagai gembala yang baik, marilah kita senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan. Marilah kita senantiasa dengar-dengaran akan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itulah Tuhan sendiri. Dan dengan mengenal Yesus melalui firman-Nya, kita dipersatukan kepadanya di dalam kematian dan kebangkitannya. Yesus yang telah rela datang ke tengah-tengah dunia ini, memberikan tubuh dan darahnya untuk menebus kita, umat manusia, dari dosa dan kematian. Oleh sebab itu, nats ini mau mengingatkan kita betapa besar kasih Allah kepada dunia ini, kepada kita umat manusia, sehingga Dia mau mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, gembala yang baik itu, untuk menuntun dan membawa kita kembali kepada Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita senantiasa mau mendekatkan diri kepada Tuhan di dalam kasih-Nya melalui firman-Nya. Firman Allah itu adalah Allah sendiri. Firman Allah itu adalah yang telah menjadi manusia, yaitu di dalam Yesus Kristus. Itu kita boleh membaca dalam Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama Allah, dan firman itu Allah sendiri. Dan ayat 14, firman itu telah menjadi daging dan wujud nyatanya di dalam diri Yesus Kristus. Kiranya firman ini semakin menguatkan kita di tengah-tengah berbagai tantangan, di tengah-tengah berbagai kesulitan, di tengah-tengah dunia ini. Kita diingatkan supaya senantiasa mengarahkan diri kita, mengarahkan pikiran kita, memberikan hati pikiran kita senantiasa kepada kasih Tuhan, yaitu di dalam Yesus Kristus, supaya kita boleh bersama-sama dengan Tuhan di tempat yang telah Dia sediakan, yaitu kehidupan yang kekal bersama dengannya. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, betapa besar kasih anugerah-Mu melalui firman-Mu. Engkau tidak menginginkan kami tersesat dan hilang, tetapi Kau mencari kami dengan mengutus anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, ke tengah-tengah dunia ini. Mencari kami, menemukan kami, menuntun kami, membawa kami kembali kepadamu untuk hidup bersama dengan Kau di dalam kehidupan yang kekal. Kami menyadari betapa banyak dosa dan kesalahan kami. Kami sering mengikuti keinginan-keinginan kami sendiri. Kami sering lupa akan hukum-Mu, akan firman-Mu, sehingga kami tersesat. Oleh sebab itu Tuhan, tolonglah kami. Kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Berikanlah Roh-Mu yang kudus ke dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh senantiasa mengingat Engkau, mengingat kasih-Mu, dan kami senantiasa dengar-dengaran akan suara-Mu, akan firman-Mu, sehingga kami boleh bersama-sama dengan Engkau di dalam kehidupan yang kekal. Kami menyerahkan seluruh aktivitas kehidupan bangsa dan negara kami, dan tiap-tiap keluarga, masyarakat. Tolong kami Tuhan, jauhkan kami dari mara bahaya. Dan ubahlah hati orang-orang yang jahat untuk bertobat dan kembali kepadamu, sehingga mereka mengenal kehendak-Mu dan melakukan kehendak-Mu. Terimalah Tuhan doa kami ini di dalam pengasihan-Mu, di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.